Hai anak ibu guru semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, pembelajaran hari ini akan kita mulai kembali pada tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana menemukan kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam wacana. Nah, mari kita mulai belajar dan perhatikan bukumu tema 4 halaman 48. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemui berbagai macam masalah ya. Namun, masalah-masalah tersebut pasti mampu kita selesaikan jika kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar. Nah, sekarang masalah itu apa ya? Ya, masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita dan harus segera diselesaikan dan dipecahkan. Nah, kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Anak-anak, biasanya kalimat masalah itu diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan juga diiringi dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Begitu ya. Nah, sekarang kalimat penyelesaian masalah itu apa ya? Iya, kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Begitu ya. Nah, setelah kalimat penyelesaian masalah, biasanya kita menentukan kalimat saran. Nah, masih ingat ya kalimat saran itu apa ya? Iya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Kalimat saran biasanya ditandai dengan kata iya, sebaiknya, seharusnya, semestinya, hendaknya, lebih baik, ada baiknya, saran saya, menurut saya, harus, usul saya, dan lain sebagainya. Bagaimana ya jika suatu kalimat masalah tidak diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah atau kalimat saran? Nah, itu berarti kita harus menentukan sendiri kalimat penyelesaian masalah dan juga kalimat sarannya ya. Paham ya nak ya? Sekarang coba perhatikan contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah dan juga kalimat saran. Contoh kalimat masalah misalnya tubuh Siti mudah terserang penyakit. Nah, ini masalah ya nak ya. Nah, sekarang bagaimana kalimat penyelesaian masalah agar tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit? Nah, misalnya kita buat pertama, makan makanan yang bergizi. Kedua, makan dan minum secara teratur. Ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, rajin berolahraga. Nah, ini adalah contoh kalimat penyelesaian masalah agar tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit. Nah, sekarang kalimat sarannya bagaimana ya agar tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit? Ya, kalimat sarannya misalnya, Siti sebaiknya menjaga tubuhnya agar selalu sehat dan tidak mudah sakit. Nah, alasan boleh ditambahkan ya, karena tubuh yang sehat akan membuat Siti fokus belajar. Paham ya? Nah, ini contoh kalimat masalahnya, ini kalimat penyelesaian masalahnya, dan ini kalimat saran untuk masalahnya. Nah, anak-anak, agar lebih paham kembali tentang bagaimana cara menentukan kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dalam sebuah teks, maka perhatikan teks berikut, Rahasia Anak Pintar ya. Kalian baca pada bukumu halaman 48. Dibaca ya. Selanjutnya, setelah kita membacanya, kita akan menentukan mana saja kalimat masalahnya dari teks tersebut ya. Maka kalimat masalahnya kita temukan, semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya. Inilah masalahnya ya.
Kemudian kita akan menentukan kalimat penyelesaian masalahnya. Yang mana ya? Iya, kalimat penyelesaian masalahnya mulai dari dengarkan saat guru menjelaskan sampai bertemanlah dengan banyak orang, ya. Nah, ini ada beberapa kalimat penyelesaian masalah dari masalah yang tadi, ya. Paham ya, Nak ya? Oke. Selanjutnya, perhatikan kembali teks bacaan. Ada teks bacaan di bukumu halaman 58. Sekolah yang indah dan rapi. Silakan kalian baca ya. Nah, anak-anak, setelah kita membacanya, kita akan menentukan mana kalimat masalahnya dan mana kalimat sarannya. Sekarang kalimat masalahnya mana ya? Iya. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi, ya. Selanjutnya kalimat sarannya mana ya? Iya. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Ada kata harus. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Harus. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Harus. Kelas juga harus bersih dan rapi. Harus. Meja guru harus tertata rapi. Harus. Papan tulis harus selalu bersih. Harus. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, inilah contoh kalimat saran ya. Ada kata harus. Selanjutnya, saran lain bisa juga kita buat agar sekolah indah dan rapi. Misalnya yang pertama, sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. 2. Hendaknya kita menjaga seluruh fasilitas sekolah dengan baik. 3. Seharusnya kita menyiram tanaman setiap hari. 4. Ada baiknya piket kelas dilaksanakan setiap hari. Dan kalimat saran kelima, sebaiknya toiletmu sudah dalam keadaan bersih setelah digunakan. Nah, ini adalah contoh yang lain ya, kalimat saran agar sekolah indah dan rapi. Anak-anak, untuk selanjutnya kita kembali membaca teks halaman 88. Setiap orang ingin didengar. Nah, tugas kita adalah menyampaikan maksud saran-saran di buku teks tersebut ya. Nah, ada saran pertama. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskan. Nah, mari kita jawab. Maksudnya adalah dengan menatap mata orang yang sedang berbicara, berarti kita sudah menunjukkan rasa sopan dan perhatian kita terhadap orang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, ada saran kedua. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Nah, kira-kira kita bisa menjawab. Maksudnya adalah mendengarkan pembicaraan sampai selesai, menunjukkan sikap menghargai lawan bicara. Kita pun akan mampu memberikan tanggapan, jawaban, dan pendapat baik jika diminta. Ya, kira-kira begitu ya. Yang ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Iya, mari kita jawab. Maksudnya adalah intonasi suara itu berpengaruh terhadap komunikasi. Berbicara dengan nada tinggi akan membuat kita dianggap marah ya. Kira-kira begitu jawabannya ya. Selanjutnya ada saran keempat. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Nah, kira-kira maksudnya adalah membicarakan sesuatu keburukan orang lain merupakan sebuah kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, berbicaralah tentang hal-hal yang baik ya. Kira-kira begitu jawabannya ya. Nah, selanjutnya saran kelima, berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Iya, maksudnya adalah saat kita berbicara dengan kurang sopan, orang lain akan merasa tersinggung dan tersakiti dengan pembicaraan kita. Jadi, kita harus berbicara dengan sopan. Nah, kira-kira begitu ya, Nak ya, paham ya? Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah kalimat masalah biasanya diiringi dengan kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran.
Dalam menyampaikan kalimat saran, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan supaya kalimat saran yang kita sampaikan tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengulang materinya, tuliskan intinya ke catatanmu dengan tulisan yang rapi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.